Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan Putra. NIM saya 20104210447 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya, yakni menerangkan tentang pengertian kalimat efektif, dan pengertian paragraf. Baik, kita memulainya dengan yang pertama, yakni pengertian kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Pengertian kalimat menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Kridaksana tahun 2001, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang terbentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Dan yang kedua menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat dari kata kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, perkataan atau linguistik. Yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kita memasuki ciri-ciri kalimat. Ada beberapa ciri-ciri kalimat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Dan yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang keempat, tentunya yang terakhir, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat itu. Memasuki unsur-unsur kalimat itu sendiri. Yang pertama, yakni subjek. Subjek adalah benda dalam sebuah kalimat yang berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contoh yang pertama, Gina adalah teman kami. Dan contoh yang kedua, ayah kami sedang lomba memancing. Ciri-ciri dari subjek tersebut, kata atau frasa biasanya berkelas pada kata benda, nomina. Contohnya, pada kalimat berikut, ilmu kehutanan akan tetap dibutuhkan selama manusia hidup di bumi. Nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas, kata depan, atau kata sambung, karena kata tugas mengubah fungsi nomina menjadi keterangan. Kalimat berikut menunjukkan bahwa kata benda yang diawali kata tugas akan menjadi keterangan. Contohnya, tentang ilmu kehutanan membahas mengenai kelestarian pepohonan di hutan. Oke, baik. Selanjutnya, memasuki unsur yang kedua dari unsur-unsur kalimat, yakni predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Contoh yang pertama, merokok membahayakan kesehatan. Dan contoh yang kedua, keladi itu adalah tumbuhan. Dan ciri-ciri pada predikat ini sendiri, pada umumnya predikat berada di sebelah kanan subjek. Predikat dapat
kategori kata verba, kata kerja maksud saya, ya, atau verba, kata benda, nomina, dan kata depan, preposisi, atau kata sifat, adjektiva, sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Selanjutnya, memasuki unsur-unsur dari kalimat. Yang ketiga, yakni objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Ciri-cirinya tentu. Yang pertama, objek berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata kecuali pada kalimat pasif. Contohnya, kalimat adalah sebagai berikut. ITB mengadakan langkah-langkah pelestarian alam di sekitar kampus. Oke, contoh yang kedua, kata atau frasa yang menjadi bagian atau menjadi objek berkelas kata benda. Contohnya, tingkat pendidikan petani yang rendah menyebabkan penguasaan teknologi. Oke, selanjutnya jenis kalimat menurut bentuk. Jenis kalimat menurut bentuk terbagi menjadi dua bagian, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Contohnya, ayah sedang tidur, ibu sedang memasak, adik sedang memandi. Maksud saya adik sedang mandi, kakak belajar di kamar. Maksud saya kakak belajar kimia di kamar. Itulah contoh dari kalimat tunggal yang mana hanya memiliki satu klausa. Selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Itulah contoh dari kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau bahasa serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat efektif juga disebut sebagai kalimat baku. Ini memasuki penjelasan yang kedua, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain. Yang pertama, memiliki minimal subjek dan predikat. Contohnya, Darto melempar bola hingga masuk ke keranjang. Ya, di dalam kalimat tersebut terdapat subjek, predikat, dan objek. Subjeknya adalah Darto, predikatnya adalah melempar, dan objeknya tentunya bola. Kalimat tersebut terdapat subjek dan predikat, dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai kalimat efektif. Yang kedua, ciri-cirinya hemat dalam penggunaan kata-kata. Baik, kalimat efektif memiliki susunan yang tidak bertele-tele. Mengapa begitu? Dengan demikian, pembacaan atau pembaca dapat mengetahui informasi yang ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya, para penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Dari kalimat tersebut terlihat informasi yang ingin disampaikan, yakni para penonton merasakan kecewa. Kalimat tersebut tidak bertele-tele dan langsung memberikan informasi di dalamnya kepada si pembaca. Oke, yang ketiga, menyampaikan informasi di dalamnya secara logis. Artinya, di dalam kalimat tersebut, susunan informasinya dapat langsung dicerna dan sesuai dengan nalar. Contohnya, mayat yang terpotong-potong itu mondar-mandir di detos. Ini adalah termasuk kalimat yang tidak efektif atau tidak baku. Dan contoh yang kedua, sebelum menjadi mayat, sebelum menjadi mayat yang terpotong-potong, ia mondar-mandir di detos. Nah,
Ini adalah contoh kalimat efektif atau kalimat baku. Pada kedua contoh tersebut terlihat perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif. Pada kalimat efektif, urutan waktunya sangat logis dan isi informasinya dapat langsung diterima oleh pembacanya. Sedangkan kalimat yang tidak efektif terlihat membingungkan tentunya. Oke, baik. Selanjutnya yang keempat, penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, atau dulunya disebut dengan ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Contohnya, seorang dokter harus pandai menganalisa pasien. Ini termasuk dalam kalimat tidak efektif atau kalimat tidak baku. Ya, contoh yang kedua, seorang dokter harus pandai menganalisis pasien. Ini termasuk dalam kalimat efektif atau kalimat baku. Pada kedua kalimat tersebut terdapat perbedaan pada kata menganalisa dan menganalisis. Bila mengacu pada PUEBI, maka kata yang tepat adalah menganalisis. Jadi kalimat efektif selalu menggunakan kata-kata yang merujuk pada PUEBI. Tentunya. Selanjutnya, kalimat efektif tidaklah ambigu. Ya, ciri tersebut berkaitan dengan tujuan utama dari kalimat efektif, yakni memberikan informasi secara jelas kepada pembaca atau pendengarnya. Oleh sebab itu, kalimat efektif yang tidak memiliki potensi bermakna ganda. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ayah membeli 7 karung beras. Nah, kata ini atau kalimat ini tidak efektif atau termasuk kalimat yang tidak baku. Dan contoh yang berikutnya, ayah membeli beras sebanyak 7 karung. Ya, kalimat ini adalah termasuk kalimat efektif atau kalimat baku. Oke, selanjutnya pengertian yang terakhir, yakni pengertian paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Ya, pengertian paragraf menurut para ahli. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Ini adalah definisi dari Ramlan. Ya, yang kedua, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Ya, ini masih definisi para ahli, lebih dikhususkan dari Handayani. Yang terakhir, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pemikiran atau satu unit pokok pikiran. Ini dijelaskan oleh para ahli, yakni Wiyanto. Selanjutnya, fungsi paragraf. Beberapa fungsi paragraf sebagai berikut. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembacanya untuk memahami segala sesuatu yang mengenai isi topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang terakhir, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis tentunya. Oke, selanjutnya jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi 2.
yakni jenis paragraf berdasarkan fungsi dan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Pada jenis paragraf berdasarkan fungsi dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Dan selanjutnya jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Ya, di sini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf ineratif, dan yang terakhir paragraf campuran. Selanjutnya ciri-ciri paragraf. Oke. Selain memiliki fungsi paragraf, selain memiliki fungsi, paragraf juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya di ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh si penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang. Dalam paragraf memiliki fungsi menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik tentunya. Yang terakhir, selain itu ada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas itu berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Oke, mungkin itu saja dari presentasi pada saat ini yang saya lakukan. Bila ada salah kata atau hal-hal yang penting dalam PPT tersebut atau saya menerangkan kurang jelas atau saya terbantah-bantah dalam pengucapannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.